Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas eh, tentang krisis ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat berita yang beredar sekarang ini kan akan terjadi krisis ya, khususnya di Amerika dan juga di dunia ya. Tapi pada kenyataannya sekarang Wall Street melaju ya. Wall Street melaju, terus IHSG juga melaju tinggi. Nah, ini kira-kira krisisnya ini akan terjadi apa enggak nih ya. Jadi kalau teman-teman cermati ya, berita tentang krisis itu udah berapa tahun yang lalu ya. Coba kita cek ya, krisis global. Nah, ini ya, berita-berita tentang krisis itu udah ada nih ya. Thailand lagi ngeri. Ini ya, banyak berita-berita yang beredar yang sebentar lagi krisis ya. Bahkan Warren Buffett aja menyiapkan dana gas yang cukup besar ya. Nah ini tanggal berapa ini? 22 Mei 2024. Kalau kita cermati mungkin dari 2023 kemarin ya, akhir itu udah pokoknya berita krisis gitu ya. Tapi sampai sekarang ternyata juga nggak krisis ya. Yang terjadi ya koreksi ya, saham-saham koreksi, kemudian setelah itu naik lagi ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu bagaimana kita menyikapinya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah lama ya di dunia investasi saham ya, mungkin sudah paham betul ya bagaimana sebuah berita itu dimainkan untuk menaikkan atau menurunkan suatu indeks ya, baik itu global maupun Indonesia ya. Nah, kalau global biasanya investor-investor besar itu memanfaatkan berita-berita yang negatif untuk mencari saham-saham yang bagus yang terdiskon ya. Sehingga kalau kita lihat ya, IHSG juga seperti itu ya. IHSG itu tuh hari ini hijau semua nih, London ini semua. Dow Jones juga hijau. Itu ya, IHSG sekarang udah tembus 7.798 ya. Satu tahun naik. Oh, ini udah tertinggi ya. IHSG tertinggi ya nih. Udah 7.798. Padahal berita krisis masih menghantui ya beberapa negara ya, misalnya di Amerika dan lain-lainnya. Di Timur Tengah juga masih ada berita perang dan ternyata IHSG malah melesat ya. Nah, kalau kita belajar krisis tahun 2020 saat krisis COVID, IHSG terkoreksi hampir berapa poin ini ya? Dari 6.400-an ke 3.900 ya, sekitar 2.500 poin ya. Nah, ini otomatis saham-saham yang berkaitan yang di IHSG juga banyak yang terkoreksi ya. Nah, kalau kita lihat kemarin bahkan beberapa saham sektor komoditas itu melesat ya teman-teman. Adaro juga melesat, Antam, perbankan yang belum ya nih, perbankan BCA masih berkutat sekitar 10 ribuan. Oh, tapi seminggu dia udah naik ya. Walaupun nggak terlalu tinggi ya, tapi 3 bulan dia naiknya sudah cukup tinggi nih. 1 tahun juga lumayan. Nah, ini koreksinya juga tahun 2020 ini koreksi juga nih dari sekitar 6.500 ke 4.400. 1000 poin lah ya terkoreksi IHSG apa BCA ya.
Nah, kalau kita melihat krisis seperti ini ya kita santai-santai aja teman-teman. Sepanjang teman-teman tetap mempersiapkan ya. Jadi ya kita tetap waspada ya karena krisis itu terjadi kan bisa sewaktu-waktu ya. Entah krisis ekonomi kayak kemarin di Amerika itu aja krisis cuman gara-gara utang kredit kredit macet perumahan itu ya yang tahun berapa itu aja sampai global ya. Coba kita lihat secara nah ini ya krisis ekonomi terparah di dunia ini kita cek ya. Ini krisis kredit tahun 1772 jauh banget nih. The Great Depression 1929, krisis minyak OPEC tahun 1973, kemudian krisis Asia 97 ya ini ya. Krisis Asia pertama kali muncul di Thailand, kemudian menyebar cepat ke seluruh negara di Asia dan mitra dagangnya. Pemerintah Thailand mengubah nilai tukar mata uangnya terhadap dolar, kemudian investor panik, akhirnya cadangan valuta asing Thailand tergerus ya. Di Indonesia dampak krisis Asia ini baru terasa 98. Inflasi dan peningkatan pengangguran secara kemiskinan tidak dapat terhindari. Butuh waktu lama untuk membuat kondisi ekonomi Asia kembali normal. Ini tahun 98 ya. Nah, 2007 ini ya mungkin mulai terdata ya secara digital ya teman-teman ya 2007-2008 ya. 2007-2008 ini dikenal dengan nama krisis subprime mortgage. Krisis ekonomi terparah setelah The Great Depression. Berawal dari hancurnya pasar di Amerika sehingga salah satu bank investasi terbesar dunia Lehman Brothers bangkrut ya. Kehancuran Lehman Brothers berdampak ke berbagai lembaga keuangan dan bisnis sehingga memicu kekacauan yang sangat besar. Wah ini IHSG juga remuk ini teman-teman 2008 ya. Nah, saya juga ngalami sendiri ini ya. Waktu itu saya nggak tahu ya pegang saham bumi itu sebenarnya udah naik cukup banyak ya. Tapi karena nggak sempat dijual akhirnya turun jauh lebih banyak ya, tinggal 10% akhirnya. Tahun 98 ini, 2008. Ini berawal dari perumahan. Nah, yang agak parah lagi ini krisis ekonomi COVID nih ya. Nah, akhirnya banyak negara memberlakukan lockdown, membuat pergerakan industri ekspor impor terhambat. Semua bisnis ini ya lesu ya, akhirnya ya terpengaruh. Nah, kalau kita melihat seperti itu maka kita perlu mempersiapkan teman-teman ya. Jangan meremehkan lah ya, walaupun ya berita itu memang selalu ada yang menunggangi ya. Berita baik itu untuk mengangkat harga saham ya. Nah, berita buruk ya untuk menurunkan harga saham. Ya kita sebagai investor ya kalau kita pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus ya kita santai aja. Paling kalau misalnya ada krisis parah, saham yang bagus itu dia terkoreksi ya misalnya 10%, 20% atau 30%, ada yang 50%. Tapi itu adalah kesempatan untuk kita masuk lagi. Jadi ya persiapkan lah, yang penting kita persiapkan dana cadangan. Kita tidak perlu terlalu khawatir, tapi kita punya target-target yang jelas ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke suatu saham ya, misalnya BCA lah ya. Kalau kita sudah berniat untuk investasi jangka panjang ya sudah kita santai aja, tinggal nambahin lot gitu aja. Ketika dia nanti terkoreksi misalnya dalam 1 tahun BCA kan terkoreksi beberapa kali ya. Di bulan Desember biasanya koreksi, November Desember itu biasanya koreksi, kemudian nanti sekitar bulan Juni Juli itu juga terkoreksi ya kita masuk aja di situ ya. Tapi kalau nanti misalnya ternyata krisis yang besar ya BCA kemungkinan bisa terkoreksi sampai 2000 atau 3000 poin ya. Nah saat itu ya
kita punya dana 20% atau 30% ya lumayan dari portofolio bisa masuk ke situ. Ya itu semua, yang penting apa yang kita pegang teman-teman ya. Kalau kita pegangnya saham-saham gorengan ya, yang saham-saham yang fundamentalnya juga nggak bagus, harga sahamnya juga naik turun nggak jelas ya, kadang sehari bisa naik 20%, besoknya naik 20%, naik 20%, terus tiba-tiba turun jauh gitu ya, kita nggak tenang. Jadi intinya adalah kita memegang saham-saham yang fundamentalnya bagus dan syukur-syukur bagi dividen ya, kayak misalnya Adaro, ITMG, PTPA itu ya, walaupun dia terkoreksi ya nih ya, tahun 2020 Adaro ini terkoreksi ya sampai lebih dari 50% nih Adaro. Tapi ini kan masih bagi dividen ya. TBA juga ya. TBA misalnya ini terkoreksi juga lumayan nih. Tapi dia masih bagi dividen dan hanya dalam waktu 2 tahun dia udah jauh lebih tinggi ya. TMG coba. TMG terkoreksi nggak nih? Terkoreksi juga tapi dalam waktu 2 tahun juga jauh lebih tinggi ya. Jadi bagi teman-teman kalau apa ya, mau memanfaatkan momentum ya nggak masalah ya, paling tidak ini mumpung istilahnya bullish lah ya, beberapa saham mungkin mulai diangkat dan mulai diincar investor ya, kemungkinan saham-saham itu akan naik. Nah, kalau teman-teman mau agak repot sendiri ya, target harganya dibatasin aja mau berapa persen ya, misalnya naik 10% atau 15% sell ya, jual, kemudian turun di bawah, tunggu di harga bawah. Tapi kalau teman-teman takut ya nanti tiba-tiba saham itu naik tinggi ya, misalnya seperti apa ya contohnya ya, ada saham yang kalau naik itu ini ya, BCA ya, BCA itu kalau naik itu langsung tinggi ya nih ya. Ini ya dia naik di atas 10.000 ya, jadi dari 8.600 tiba-tiba dia naik sampai 10.000 ya, udah naik 2.000 poin ya. Itu teman-teman mending hold aja ya, hold jangka panjang, nanti ketika sahamnya turun nambah lot gitu. Adaro juga ya kalau nggak salah ya. Adaro ini ini naik tinggi. Ada juga BSSR, kemudian ini BSSR naik tinggi. Kalau kita masuk di 3.600 dengan target misalnya 10% ya, cuman di harga 4.000 kita udah jual ya, ternyata harga sahamnya malah naik lebih tinggi lagi. Jadi semua itu ada keuntungannya, kelebihan teman-teman. Kalau teman-teman jangka pendek akhirnya ya kehilangan momentum saat kenaikan tinggi. Tapi kalau teman-teman jangka panjang ya siap-siap, misalnya nanti sahamnya tiba-tiba turun gitu kan, ya siap-siap. Maksudnya siap-siap dana untuk masuk lagi di harga bawah. Game juga gitu nih, lihat game. Ini dari 5.600 sekarang sudah 13.800 ya, sudah berapa persen ini game ini? 1 tahun nih 100%, 1 tahun. Year to date-nya malah 138%, 5 tahun 443%. Ini kalau yang hold saham game ya ini udah cuan lebar ini. Jadi saat turun nambah, saat turun nambah. Tapi teman-teman ya harus sabar nih, lihat. Kita lihat harga saham game ini dari 7.300 selama 1 tahun turun sampai 5.600, turun terus sama dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, hampir 1 tahun ya turun, habis itu baru naik. Nah, 3 tahun tetap naik. Nah, game seperti ini kadang naik tinggi, habis itu turun banyak itu. Jadi kalau yang belum punya ya harap bersabar ya. Siapa tahu nanti ada koreksi dalam lagi. Oke, intinya itu teman-teman ya. Teman-teman yang penting mempersiapkan uang cash ya, paling nggak minimal 20% lah ya. Syukur-syukur bisa sampai 50%. Untuk jaga-jaga ketika nanti benar-benar terjadi kondisi krisis. Walaupun sekarang masih beritanya masih baik-baik saja ya, beritanya. Harga batu bara juga masih bagus. Cek harga batu bara berapa nih ya?
Oh, ini turun lagi harga batu bara, dolar juga turun ya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.